Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladina Aurelia Putri dari Prodi S1 Gizi, Stikes Mitra Keluarga. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi WHO Antro yang biasa digunakan untuk mengukur status gizi dan perkembangan motorik pada anak. Baik, pertama-tama mari kita klik dulu aplikasi WHO Antro. Selanjutnya di sini muncul 3 pilihan submenu. Yang pertama ada antropometri kalkulator, yang menu ini menghasilkan keluaran Z-score dan grafik Z-score berdasarkan nilai antropometri yang dimasukkan oleh user. Lalu selanjutnya yang kedua ada individual assessment atau penilaian individu, dan yang terakhir ada nutritional survey yang biasa digunakan untuk melakukan survei gizi suatu daerah berdasarkan hasil Z-score dari beberapa individu, kemudian disajikan dalam sebuah grafik. Baik, yang pertama kita akan menghitung dulu antropometri kalkulator. Lalu di sini kalian bisa langsung isi saja yang diwajibkan untuk diisi. Yang pertama ada tanggal berkunjung, lalu selanjutnya ada jenis kelamin, lalu ada tanggal lahir, berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lalu pengukuran dilakukan secara berbaring atau secara berdiri. Lalu dilakukan pengecekan apakah adanya edema atau tidak. Jika ada, tinggal klik di bagian yes. Jika tidak ada, klik di bagian no. Baik, karena saya sudah ada data, saya akan langsung memasukkan ke dalam antropometri kalkulator. Untuk tanggal berkunjung pada data saya yaitu pada tanggal 2 bulan kelima tahun 2016. Untuk jenis kelaminnya itu female atau perempuan. Lalu untuk tanggal lahirnya yaitu pada tanggal 28 Agustus tahun 2014. Selanjutnya untuk berat badannya yaitu 10,6 kg. Lalu untuk panjang badannya 84,1 cm. Di sini data menunjukkan bahwa melakukan pengecekan sambil berbaring dan tidak ada edema dalam pasien. Lalu di sini akan muncul Z-score. Yang pertama itu ada Z-score berat badan berdasarkan tinggi badan yang menunjukkan hasil normal yang ditandai dengan warnanya hijau. Lalu ada berat badan menurut umur yang ditandai dengan warna hijau juga. Ada tinggi badan menurut usia dan ada BMI menurut usia. Di sini semua hasilnya menunjukkan berwarna hijau yang artinya bahwa pasien normal dalam pengecekan status gizi. Lalu di sini ada grafik. Di sebelah angka Z-score ada grafik. Kita tinggal klik. Lalu akan muncul bahwa di sini anak perempuan berusia 2 tahun dengan Z-score minus 0,42 yang artinya Z-score-nya yaitu normal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke submenu kedua yaitu individual assessment yang biasa digunakan untuk memonitoring tumbuh kembang anak. Klik, lalu di sini kita bisa melihat ada children, lalu klik tanda plus berwarna hijau di ujung atas kiri untuk menambahkan anak. Setelah itu akan muncul data-data yang harus diisi. Di sini ada nama, lalu ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, nama ibu, dan nama ayah. Dan juga ada alamat yang tidak wajib diisi. Di sini namanya Bunga dengan gender perempuan. Lalu untuk tanggal lahirnya
28 bulan ke-6 tahun 2015. Nama ayahnya bernama Sinta dan ayah bernama Faris. Di sini jika ada alamat bisa langsung ditambahkan. Lalu kita akan klik tanda plus di sini yang berwarna hijau juga. Nah, di sini kita harus mengisi lagi. Ada dua macam yang harus kita isi. Ada di sini ada data antropometri dan data motorik. Kita isi dulu data antropometri. Untuk tanggal berkunjungnya pada tanggal 2 bulan ke-5 tahun 2016. Untuk berat badannya 8,4 kg dengan panjang atau tinggi badan 69,5 cm. Di sini pengecekan dilakukan pada saat berbaring. Lalu selanjutnya pindah ke data motorik. Jika dalam data kalian terdapat keterangan apakah anak sudah bisa duduk tanpa bantuan, lalu berdiri dengan alat bantu, lalu bisa merangkak dengan tangan dan lutut. Selanjutnya ada berjalan sambil memegang meja, lalu ada berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Namun dalam kasus saya tidak terdapat keterangan yang menunjukkan data di dalam sini. Jadi kita langsung klik save. Dan muncul di sini Z-score yang berwarna hijau yang artinya anak tersebut memiliki status gizi yang normal. Di sini juga terdapat grafik yang menunjukkan bahwa umur anak 10 bulan dengan Z-score 0,45 yang artinya normal. Baik, yang selanjutnya kita akan langsung masuk ke nutritional survey yang biasa digunakan untuk melakukan survei gizi suatu daerah berdasarkan hasil Z-score dari beberapa individu, kemudian disajikan dalam sebuah grafik. Yang terakhir yaitu ada nutritional survey yang biasa digunakan untuk melakukan survei gizi suatu daerah berdasarkan hasil Z-score dari beberapa individu, kemudian disajikan dalam sebuah grafik. Sebelumnya, kalian sudah punya data seperti ini yang akan dipindahkan ke dalam Microsoft Excel, di copy paste, lalu kita masukkan ke dalam Excel. Jika sudah, kita save as. Di sini kita save dengan format data nutritional survey. Nah, di sini kita memakai tipe text MS Docs. Sebenarnya untuk tipe file sendiri tergantung laptop atau PC kalian masing-masing. Namun di sini saya akan menggunakan text MS DOS. Lalu selanjutnya kita save. Lalu kita close. Kita masuk ke dalam nutritional survey. Lalu di sini kita klik nutritional survey yang berada di pojok kiri atas dan pilih import from file. Lalu kita pilih file yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita tinggal masukkan untuk ID berada di kolom pertama, lalu survei data berada di kolom kedua, lalu untuk tanggal lahir berada di kolom ketiga, berat badan berada di kolom keempat, tinggi badan berada di kolom kelima, dan jenis kelamin berada di kolom keenam. Jika sudah sesuai dengan data yang kalian punya, klik OK. Nah, di sini sudah muncul data-data yang sudah kita dapatkan
Lalu kita juga bisa melihat di sini Z-score-nya sama seperti pada pemeriksaan individual assessment dan anthropometric calculator. Kita lihat grafiknya sama dengan umur 10 bulan dan Z-score 0,45. Baik, sekian video tutorial penggunaan aplikasi WHO Anthro. Semoga dapat membantu dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.